Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar memberikan keberkahan kepada siapapun yang hadir, yang berniat hadir, dan khususan kepada para pejuang yang berada di garis depan, dan utama sekali bagi saudara kita yang sudah pulang mendahului kita dalam perjuangan membela dan membantu saudara kita untuk lepas dari bala bencana COVID ini. Sebagai salah seorang rakyat Indonesia, saya sangat merasa berterima kasih atas perjuangan para petugas kesehatan, khususnya para perawat, dokter, dan semua pihak yang berkaitan, dan mendoakan sedalam-dalamnya rasa duka cita, rasa hormat atas perjuangan bagi yang telah gugur dan wafat. Semoga ini menjadi jalan kemuliaan bagi akhiratnya kelak, juga bagi yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang baik, jadi suatu saat Nabi Muhammad pernah ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Lalu Nabi bersabda demikian, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau para nabi diutus, pasti ujung perjuangannya adalah kemuliaan akhlak. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang paling sukses dalam hidup ini, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang yang paling kuat imannya, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang paling benar dan bagus ibadahnya, buktinya adalah kemuliaan akhlaknya. Akhlak ini sumbernya dua. Satu, hati benar-benar menuhankan Allah Tuhan kita. Hati ini beriman sehingga hidup ini menjadi hamba Allah, hamba Tuhan kita. Dan yang kedua, kepada makhluk-makhluk kita bersifat rahmatan lil alamin, menebar rahmat, menebar kasih sayang. Kepada pencipta kita mengabdi, kepada ciptaan kita berkhidmat. Inti akhlak itu adalah dua. Hatinya semuanya karena Allah, yang dilakukan ini sebagai pengabdian kepada pencipta dan kepada makhluk-makhluk ciptaan, baik manusia, hewan, pepohonan, seisi alam ini adalah rahmatan lil alamin. Makin tulus hati mengabdi kepada pencipta, makin menyebar kasih sayang, lahirlah kemuliaan akhlak atau akhlakul karimah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, orang yang paling benar-benar beriman dan berakhlak mulia itulah orang yang paling sukses dalam hidup ini. Akhlak ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saya aman bagimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau kita ingin mengetahui akhlak seseorang yang paling dasar dan paling penting, fondasinya adalah saya aman bagimu, baik lisan maupun perbuatan. Jadi orang itu baru disebut berakhlak. Tingkatan awalnya adalah tidak pernah merugikan orang, tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun tangannya. Seorang dikatakan berakhlak kalau dia sangat menahan diri dari merugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Siapapun yang banyak kebaikan lainnya tapi dia tidak menahan diri, maka dia belum dikatakan berakhlak baik. Akhlak baik diawali dengan saya aman bagimu. Sebagaimana kalau orang Islam mengakhiri sholat, dia mengatakan assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri. Artinya sesudah kita mengabdi kepada Allah dalam sholat,
maka yang kita lakukan adalah jaminan bahwa sekeliling kita tidak ada yang dirugikan oleh sikap kita. Maka inilah fondasi orang yang akan mulia dunia akhirat adalah kemampuan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadi seseorang dikatakan berakhlak baik tingkatan selanjutnya sesudah kita tidak merugikan siapapun, baik lisan maupun perbuatan, adalah di mana kita hadir, kita memberikan suasana menyenangkan. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas shadaqatun. Wajah cerah, senyum tulus kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Oleh karena itu, siapapun yang merindukan menjadi orang yang bahagia dan sukses, maka tebarkanlah senyum, tebarkanlah salam, tebarkanlah sapa yang hangat, tebarkanlah kesopanan dan kesantunan. Tingkatan yang lebih tinggi dari orang yang menahan diri dari merugikan orang adalah dimanapun dia berada, dia membawa kenyamanan, menebar rahmat. Dan yang ketiga, inilah puncaknya akhlak, yaitu saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, puncaknya nilai seorang manusia adalah justru orang yang paling bisa mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya dan melakukan semua ini dengan ikhlas, tulus ikhlas. Maka kita harus tahu bahwa kita disuruh belajar banyak supaya manfaat. Kita bekerja keras supaya manfaat. Kita menjemput rezeki supaya manfaat. Nilai kemuliaan kita bukan dari apa yang kita miliki. Nilai kemuliaan kita bukan dari ilmu yang kita raih, tapi nilai kemuliaan kita adalah dari manfaat yang bisa kita berikan. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang sukses atau tidak, jangan dilihat oleh casingnya, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, semua adalah casing. Itu Allah yang menentukan. Tetapi bagaimana seseorang bisa lebih bermanfaat, itulah sesungguhnya nilai seseorang yang sukses dalam hidup ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau ingin mengetahui ilmu seseorang, maka lihatlah amalnya. Jadi kalau ada orang kita anggap berilmu, maka lihatnya jangan dari casingnya, dari gelarnya, pangkat, jabatannya, tapi lihat dari amalnya. Lihatlah dari kebaikan, kemanfaatan yang bisa dia berikan. Itulah ilmu seseorang. Tidak ada artinya ilmu yang banyak kalau tidak bermanfaat. Tidak ada artinya harta melimpah kalau hartanya tidak manfaat. Tidak ada artinya kedudukan yang tinggi kalau kedudukan itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita tekadkan bahwa hidup yang hanya sekali-kalinya di dunia ini, benar-benar kita bulatkan tekad sebagai benar-benar pengabdian kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berkhidmat kepada rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh seisi alam ini. Siapa orang yang paling sukses dalam hidup, jangan diukur oleh casingnya, tapi ukurlah dari keikhlasannya dan ukurlah dari rahmatan lil alamin. Bagaimana dia menebar kebaikan yang sangat banyak bagi umat manusia, juga bagi seisi alam ini. Nah, Bapak Ibu yang baik, saudara-saudara kita yang wafat, kalau di dalam pemahaman Islam, meninggal itu ada 3 rahasianya. Yang pertama, waktu. Waktu sudah ditetapkan oleh pencipta kita. Yang kedua, tempat. Kita akan meninggal di tempat yang sudah ditetapkan dan kita akan datang ke tempat itu. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Walaupun
tentara belum tentu selalu akan meninggal di medan perang. Yang jelas kita pasti meninggal. Dan paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, maka yang pertama, jangan pernah mengabaikan kewajiban. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, mungkin siang nanti, karena tidak kena COVID pun kalau sudah waktunya wafat, mungkin di jalan, mungkin sedang olahraga, mungkin sedang istirahat, kapanpun ajal bisa datang dan tidak bisa dicegah. Maka jangan pernah menunda kewajiban. Yang kedua, jangan menunda taubat. Karena kalau sudah ajal datang, kita tidak bisa lagi untuk bertobat. Maka terus-meneruslah meminta ampunan kepada pencipta kita yang maha tahu segala dosa dan aib kita. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Yang ketiga, jangan mudah berbuat maksiat. Kita lihat betapa banyak orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan aib terbuka. Maka jangan berbuat maksiat itu sebagai amalan, karena kita tahu kapanpun dosa bisa datang. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan, karena kita tidak tahu apakah akan berjumpa lagi atau tidak. Berapa banyak yang keluar dari rumah dan tidak pernah bertemu lagi dengan orang rumah. Berapa banyak yang pergi tidur dan tidak bangun lagi. Oleh karena itu, mengingat kematian membuat kita tidak menyia-nyiakan kebersamaan. Dan yang kelima, ini yang paling penting, dengan mengingat kematian karena kita ingin meninggal, kita husnul khotimah, maka jadikanlah waktu yang kita jalani seluruhnya hanya untuk kebaikan. Berbicara baik, berpikir baik, berprasangka baik, berbuat baik, baik saja itu yang kita lakukan. Betapapun orang berbuat tidak baik, pilihan kita adalah jadi orang baik. Orang berkata tidak baik kepada kita, maka mulut kita hanya berkata yang baik. Orang membuka aib kita, kita tutup aib orang. Ingat, siapapun yang ingin sukses dalam hidup ini, akhirnya akhir hayat yang baik, maka jadikanlah pikiran, ucapan, mata, telinga, sikap, dan terutama hati kita hanya satu pilihan kita, yaitu kebaikan. Kebaikanlah yang membuat seseorang bahagia. Kebaikanlah yang membuat seseorang mulia. Dan kebaikanlah yang membuat seseorang itu selamat dunia maupun akhirat kelak. Bapak Ibu yang baik, sebagai penutup dalam menyikapi wabah ini, perkenankan ditutup bahwa kita sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa harus yakin bahwa musibah ini terjadi dengan izin Allah. Kita diuji seluruh umat manusia dengan adanya wabah ini. Bahwa ujian ini sudah diukur oleh pencipta kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bahwa ujian ini pasti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan ujian ini akan mengangkat derajat orang-orang yang bisa menyikapinya dengan benar. Sebagaimana ujian-ujian lain, kalau kita bersikap benar, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Mari yakini, ujian terjadi dengan izin Allah, dan ujian ini pun bisa diangkat oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu hati itu ya. Akal, kita pun harus terus sekuat tenaga ikhtiar mengasah akal kita, menjadi tahu, makin paham virus ini apa, penyebarannya bagaimana, apa dampaknya. Saya kira petugas kesehatan yang berkaitan dalam medis lebih hafal, dan sebarkan pemahaman ini kepada masyarakat, karena ini tugas akal kita. Hati tugasnya yakin, akal tugasnya paham.
Dan mari sempurnakan dengan tubuh ini ikhtiar, sehingga tubuh pun memiliki amal, hati dengan keimanan, akal dengan keberfikiran, dan lahiriah dengan kesempurnaan ikhtiar berdasarkan keimanan dan akal sehat kita. Sempurnakan protokol kesehatan, sepakat bahwa ini memang jawabannya hanya disiplin, disiplin, dan disiplin. Disiplin menyempurnakan protokol kesehatan, disiplin dalam ibadah karena Allah melihat apa yang kita lakukan, disiplin dalam doa karena doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Kalau kamu tidak doa, takdirnya ini. Kalau kamu doa, takdirnya itu. Nah, boleh memilih sebagai manusia. Maka perbanyaklah doa. Karena orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, orang yang takabur. Doa menunjukkan kita itu hamba yang beriman kepada penguasa segala-galanya. Yang selanjutnya, gunakan protokol istighfar. Banyak minta ampun karena bala bisa menimpa karena dosa, dan bala bisa diangkat karena tobat. Minta ampun yang banyak. Istighfar itu bagian dari penolak bala. Dan yang kelima, protokol tebar manfaat. Sedekah itu penolak bala. Sedekah itu penolak bala. Dalam situasi sulit seperti ini, perbanyaklah sedekah. Sedekah dengan harta, memberi makan orang lain, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan kata-kata yang baik, sedekah dengan wajah cerah. Pokoknya setiap saat tebar kebaikan. Karena sedekah itu adalah penolak bala. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong sesama. Semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkau takdirkan kami bersilaturahim seperti ini. Berkahilah pertemuan ini ya Allah. Bukakan hati kami menjadi hati yang yakin kepadamu, sehingga kami yakin bahwa diri kami adalah hamba-Mu dan Engkaulah Tuhan kami. Bimbing ya Allah, agar umur yang tersisa ini bisa mengabdi sesungguhnya kepadamu. Berikan kesempatan bagi kami memberikan yang terbaik dalam hidup ini kepada hamba-hamba-Mu hanya karena-Mu. Duhai Allah, terimalah semua perjuangan saudara-saudara kami. Engkau menyaksikan apa yang dilakukannya. Engkau tahu setiap perjuangan dan pengorbanannya. Engkaulah yang maha baik. Jadikan wafatnya saudara-saudara kami ini wafat dalam keridhaan-Mu, wafat dalam kasih sayang-Mu. Sempurnakan jamuan-Mu ya Allah, di alam barzah, di alam akhirat kelak. Berikan kemuliaan setinggi-tingginya ya Karim. Wahai Allah, muliakan keluarga dan keturunan yang ditinggalkannya. Ya Allah, selamatkan kami semua dari wabah ini. Engkau kuasa melindungi kami. Selamatkan negeri kami ini, juga selamatkan umat manusia dimanapun. Mudah bagimu mengangkat wabah ini ya Allah. Ampuni sekiranya wabah ini Engkau turunkan, karena selama ini kami mengingkari-Mu dan melupakan-Mu. Angkat wabah ini, gantikan ya Allah dengan Engkau turunkan nikmat iman, nikmat akhlakul karimah, nikmat istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keteguhan, karuniakan kepada kami kemampuan, karuniakan kepada kami keselamatan dunia wal akhirat. Wahai yang maha menatap, berkahilah apa yang dapat kami lakukan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih yang sangat